Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Dr. Lutfi yang sedang bekerja di klinik ini. Ibu, punten sebelumnya yang sakit itu ibu atau anaknya, Bu? Ini saya Oh, anaknya ya. Untuk namanya Bu siapa ya, Bu? B. Umurnya Ibu? Umur ibu. Umur anaknya? Umur anaknya ini 2 tahun. 2 tahun ya. Berat badan terakhir berapa Ibu? Untuk anaknya? Sangat 10 kilo. 10 kilo. Baik Ibu, mungkin di sini saya akan melakukan wawancara ya Ibu, nanti anamnesis untuk mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Nah, saya harapkan Ibu itu menjawab dengan sejujur-jujurnya karena itu akan menegakkan diagnosis dari penyakit anak Ibu. Ya. Dan juga mungkin nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ya, baik, Ibu bersedia. Sebelumnya Ibu anaknya dibawa ke sini ada keluhan apa ya Ibu? Ini saya mencret. Oh, mencret. Sejak kapan Ibu? 2 hari lalu. 2 hari yang lalu. Nah, lalu itu mencretnya itu berapa kali Bu dalam sehari? Sehari 3 kali ada. 3 kali ada. Lalu apakah itu tuh 2 hari terus-terusan Ibu? Terus macet kayak gitu macet. Oh iya, semakin sering Ibu? Semakin sering. Terus semakin banyak nggak Bu kotorannya yang keluarnya? Banyak. Oh, semakin banyak ya. Untuk kotorannya itu apakah ini ada warna-warna kayak kemerahan ataupun ada lebih pucat, lebih gelap gitu Bu? Apa normal? Normal ya untuk warnanya. Apakah tercium bau yang menyengat Ibu? Oh, bisa. Bau ya. Lalu apakah ada lendir Ibu di kotorannya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, lalu selanjutnya Ibu, apakah anaknya itu ada kayak tanda-tanda lemas gitu Bu, terlihat lemas dan juga apakah rewel? Ada sih lemas. Oh, Rewel ada. juga. Nah, lalu mungkin Ibu selanjutnya apakah anaknya itu sebelum mencret itu pernah diberikan makanan jenis baru bagi anaknya gitu Bu? Jenis baru belum pernah. Oh, belum Bubur pernah. Asia, Bubur ya. susu ya. Bubur sama ASI ya. Lalu selanjutnya untuk kalau misalkan dikasih susu itu botolnya itu suka dicuci dulu nggak Bu pakai air hangat gitu? Ya, soalnya itu harus disterilin dulu ya Bu. Nah, lalu selanjutnya kalau dikasih makan itu Ibu masak sendiri Bu? Masak sendiri bagus ya Bu, lebih steril gitu, lebih hemat juga. Lalu kalau misalkan ini anak Ibu tuh pernah diimunisasi Bu sebelumnya? Udah diimunisasi ya. Nah, lalu untuk diare ini Ibu atau mencret itu disertai dengan adanya demam Ibu? Nggak ada. Batuk ada? Mual ada? Muntah ada nggak? Nggak ada. Terus ada kelihatan sakit Ibu di bagian perut? Perutnya nggak sakit biasa. Oh, enggak ya, biasa aja. Oke Ibu, untuk wawancaranya mungkin cukup sekian. Nah, lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan klinik mungkin ya. Oh iya. Nah, di sini saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. 6 langkah, cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan 6 langkah, pertama-tama kita konfirmasi lagi dari berat badan anaknya itu apakah benar atau tidak. Ibu bisa disimpan di timbangan Bu. Di sini kita lihat untuk berat badannya, oh baik, itu sudah sesuai sekitar 10 kg. Lalu selanjutnya kita lihat dari general appearance-nya dari pasien, dari anaknya. Terus juga apakah pasien itu sadar penuh ataupun terlihat cemas ataupun tidak. Lalu selanjutnya juga kita periksa dari vital signs seperti dari vital signs dari temperatur, pulse rate, terus juga blood pressure dan juga respiratory rate. Lalu selanjutnya kita periksa dengan tes oralit. Karena pasiennya tadi terlihat lemas Ibu, dari anak Ibu itu terlihat lemas dan juga rewel, maka nanti di sini saya akan melakukan tes oralit Ibu. Nah, di mana ini tuh prosedurnya nanti saya akan memberikan oralit terhadap anak Ibu dan nanti kita lihat responnya bagaimana. Baik Bu. Yes, ya. Nah, kita masukkan lagi dulu terlebih dahulu dari oralitnya. Lalu kita aduk. Nah, setelah itu kita lihat ke pasien ini, ke anaknya bagaimana responnya. Nah, kalau misalkan pasien itu terlihat ingin minum dan juga haus gitu, berarti itu tuh terlihat tanda-tanda dari dehidrasi yang ringan Ibu. Nah, kalau misalkan pasiennya itu menolak, itu biasanya itu sudah dehidrasi berat. Nah, untuk anak Ibu ini masih ada indikasi dari dehidrasi ringan Ibu. Nah, lalu selanjutnya kita bisa periksa dari bagian ubun-ubunnya, bagian kepala Ibu bisa dipegang anak Ibu. Nah, dari ubun-ubunnya kita pegang raba. Nah, di mana untuk ubun-ubun ini atau fingernail ini
Dia itu umumnya itu sampai umur 1,8 bulan. Nah, atau 18 bulan. Nah, dimana kalau misalkan udah 2 tahun itu berarti sudah menutup. Nah, ini udah menutup berarti normal. Lalu selanjutnya kita periksa pada bagian matanya. Kita periksa pada bagian matanya. Kita periksa pada bagian matanya apakah itu terlihat cekung atau tidak, sedikit cekung atau tidak. Terus juga apakah berair atau tidak. Lalu kita turun ke bagian mulut. Bagian mulut itu kita lihat bibir dan juga lidahnya. Nah, apakah terlihat kering atau tidak di bagian lidah dan bibirnya? Nah, kalau misalkan tidak kering berarti dia ada dehidrasi. Lalu selanjutnya kita turun ke bagian kulit. Nah, kulit ini kita periksa di bagian periumbilicalis, yaitu di bagian atas dari pusar. Ibu coba kita buka dulu ya Bu. Di bagian pusarnya kita periksa. Kita dengan cara mencubitnya secara pelan-pelan selama 2 detik. Lalu kita lepaskan. Kita lihat apakah itu tuh kembalinya itu cepat, lambat ataupun sangat lambat. Pada pasien kita ini dia itu masih lambat, artinya dia itu ada dehidrasi ringan. Nah, mungkin untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai Ibu. Nah, dimana saya simpulkan untuk anak ini mengalami dehidrasi akut, diare akut disertai dengan dehidrasi ringan itu. Nah, untuk terapinya di sini saya akan memberikan terapi B Ibu. Nah, dimana itu nanti saya akan memberikan oralit. Nah, dengan sediaan 75 mg. Nanti dikalikan berat badan anak ibu yaitu 10 kilo kan Bu tadi. Oh iya. Nah, jadi 750 mg. Nah, itu tuh diberikan pada 3 jam pertama. Nah, lalu selanjutnya saya juga akan memberikan zinc Ibu terhadap anak ibu. Nah, di mana zinc ini dia itu diberikan secara selama 10 hari secara berturut-turut disertai dengan oralit. Nah, sedikit-sedikit oralitnya tapi sering. Nah, jika mana nanti ada pembengkakan pada bagian mata, segera stop ya Bu, segera stop dari pemberian obatnya. Lalu segera berikan air matang dan juga ASI. Nah, begitu Ibu. Nah, apabila nanti ada perburukan kondisi, Ibu bisa datang lagi ke saya Bu ke sini. Apakah ada yang tanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup ya Bu. Nah, baik, alhamdulillah Ibu, untuk anamnesis dan pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.